Minum kopi saat ini sudah menjadi gaya hidup. Tren minum kopi di tanah air juga memunculkan banyaknya kedai kopi dengan beraneka brand di pasaran. Karena itu banyak orang yang akhirnya membuat sendiri di rumah demi menciptakan rasa kopi yang khas. Bahkan banyak juga pencinta kopi saat ini sengaja membeli coffee maker di rumahnya untuk bisa menikmati kapan saja minuman favorit mereka saat di rumah. Lantas bagaimana cara membuat kopi sendiri di rumah dengan cita rasa khas kedai kopi? Simak Ask the Expert bersama Zaza. Halo, nama aku Zaza Nuristikoma, tapi biasa teman-temanku di sini panggil aku juga Zaza. Aku sebagai store manager di Kenangan Heritage. Aku sempat ngeraih Kenangan Barista Championship juara 2 di tahun 2022. Untuk Aceh Gayo itu biasanya memang dia punya rasa karakter yang herbs yang lumayan menonjol ya. Terus dia rasa manisnya juga yang cukup kuat, makanya kenapa banyak orang yang sampai saat ini pun penggemarnya tetap masih ada ya, walaupun itu udah lama banget kan ya. Dan sekarang tuh improvement dari kopi-kopi lokal tuh udah banyak banget. Kalau biasanya di kopi Jawa Barat itu lebih ada karakter kayak buah-buahannya juga. Ya, karena kita bisa lihat dari tanaman pendampingnya banyak ya, tumbuhan beri-berian juga di sana ya. Jadi biasanya lebih ke asam-asam buah gitu kalau yang dari Jawa Barat. Nah terus kalau misalnya dari Flores itu lebih ke coklati, lebih ke nati rasanya. Kalau Bali itu lebih ke citrus. Sukanya mau yang lebih ke rempah herbs dan juga manis rasanya. Terus juga punya karakter yang bold. Itu teman-teman bisa pilih-pilih kopi Sumatera. Terus kalau mau yang light aja tipis-tipis, teman-teman bisa pilih yang Jawa Barat dan juga Bali ya. Terus kalau mau yang agak medium, terus lebih ke yang kayak dark coklat rasanya atau lebih ke nati, coklati, itu bisa pilih kopi dari Flores, Toraja kayak gitu. Itu sih tips dari aku. Tips and trik pada saat penyimpanan bubuk kopi itu sendiri supaya tahan lama ya. Karena kan biasanya suka belinya agak banyak ya, buat langsung sekalian deh gitu konsumsi di rumah. Itu pastiin mau yang ground coffee atau bubuk kopi ataupun yang whole beans, dalam artian mungkin kita punya grindernya atau kayak gimana, itu penyimpanannya harus di tempat yang tertutup, tempat yang solid dan juga airtight. Jadi benar-benar tertutup rapat gitu. Kenapa? Karena ada beberapa musuh kopi juga nih ya. Jadi kopi itu sebenarnya kayak kacang sih. Kalau kita nggak simpan dengan baik, dia juga pasti bakal jadi alot gitu loh Kak. Ya, jadi itu akan mengurangi lebih ke flavor dan juga rasanya. Sebenarnya kalau dibilang expirednya kapan sih? Kopi itu nggak ada expirednya. Tapi lebih mempengaruhi dari si rasa juga aromanya itu. Nah, kalau untuk bikin di rumah sendiri ya, balik lagi sih kalau untuk beans itu kalau emang nggak punya grinder listrik ataupun grinder manual, mungkin teman-teman nantinya bisa minta tolong sama si baristanya untuk digelingin dulu ya untuk kopinya itu sendiri. Dan biasanya mau diseduhin atau mau seduh di rumah tuh menggunakan apa dulu nih? Kalau memang punya alat seduh manualnya seperti mungkin V60 atau French press yang tinggal press aja gitu karena emang buat saringan si kopinya aja, atau mungkin V60 yang tadi aku bilang, atau alat seduh manual apa ya, Siphon mungkin di rumahnya atau Chemex. Nah itu bisa minta sama barisan digilingin ke grind size atau partikel yang lebih medium gitu ya, bilangnya untuk V60 atau manual brew. Ya, banyak kan orang yang sekarang udah mulai coba-coba ya racik-racik sendiri ya gitu. Pastiin itu dari si bahan bakunya. Kita bisa sebut kayak mungkin kopi susu gula aren kali ya. Nah kita langsung spesifik mungkin kopi susu gula aren. Oke. Beberapa coffee shop ada yang menggunakan susu dan juga creamer supaya lebih creamy si rasa kopinya at the end. Terus juga untuk gula arennya sendiri ada yang memang beli dan juga bikin sendiri. Nah kalau untuk yang susunya itu sendiri sebenarnya kalau untuk di rumah aja itu boleh pakai yang UHT, boleh. Atau kalau memang udah biasa beli yang fresh milk juga boleh. Sebenarnya balik lagi sih kalau untuk takaran sendiri ya. Itu tergantung seleranya masing-masing. Karena kan balik lagi ya, ada yang emang maunya creamy banget,
Ada yang mau yang agak strong kopinya, ada yang mau yang manisnya nih. Nah, itu tinggal di-adjust aja sih sebenarnya. Terus kopinya itu sendiri, kopinya itu strong atau enggak nih? Kalau kopi robusta kan memang kita agak strong, lebih ke pahit ya. Itu biasanya penggunaannya tuh dikit aja tuh Kak, kalau kopi robusta yang strong pahit ya. Kalau kopi arabica itu kan dia jauh lebih light ya rasanya, lebih dominan ke asamnya. Jadi pada saat si arabica ini kecampur sama susu dan juga gula, itu pasti dia sedikit banyak agak kalah nih rasa kopinya. Nah, jadi kalau emang teman-teman mau biasanya sih kalau kita pakai 20 sampai 30 ml. Tapi kalau mau yang agak strong lagi untuk si arabica bisa pakai 40 ml. Kalau untuk yang si susunya ini sendiri around 100 sampai 150 ml. Gitu. Untuk gula sebenarnya bisa di-adjust antara 15 tergantung thicknya si gula aren itu sendiri sampai ke 30 ml. Itu sih suggest dari aku.